bahwasanya Allah adalah pendapat yang lebih kuat. Allah adalah nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah secara online selama masa pandemi COVID-19, membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membaca atau memulai membaca kitab Tauhid, yang mana judul aslinya adalah dalam bahasa Arab Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita membaca kitab Tauhid, maka kita ingin mengenal penulis. Beliau adalah Al-Imam Syekhul Islam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab
bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau dilahirkan di sebuah daerah bernama Uyainah di kota Riyadh pada tahun 1115 Hijriah. Berarti beliau ini adalah ulama Islam abad ke-12 Hijriah. Kemudian beliau menghafal Al-Quran dalam keadaan beliau masih kecil, belum baligh. Kemudian beliau belajar ilmu agama dengan ayahnya yang waktu itu adalah seorang qadhi hakim di daerah Uyainah. Dan juga beliau belajar dengan ulama-ulama yang masyhur di kota Najd, yaitu Riyadh dan sekitarnya sekarang. Kemudian di daerah Hijaz, kota Madinah. Kemudian juga daerah Syarqiyah, kota Al-Ahsa. Syarqiyah artinya timurnya Arab Saudi sekarang. Kemudian juga ke Irak di kota Basrah. Dan pada waktu itu tersebar di tengah-tengah kaum muslimin di daerah beliau perbuatan-perbuatan bid'ah dan juga khurafat bertabarruk dengan kuburan-kuburan dan juga pohon-pohon bebatuan. Oleh karenanya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kemudian mendakwahkan tauhid untuk melakukan tasfiyah, yaitu perbaikan terhadap akidah yang menyimpang, mengajak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menulis kitab tauhid, salah satu kitab yang sangat masyhur dan juga kitab yang benar-benar diterima oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu, dengan bukti bahwa sangat banyak syarah-syarah yang ditulis ataupun yang dilakukan oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu di abad ke-13, ke-14 dan sampai sekarang ke-15. Dikarenakan kitab ini adalah kitab yang merupakan pembicaraan yang berkaitan dengan dasar akidah seorang muslim, yaitu tauhidul ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian ahibati hafizakumullah, beliau wafat di daerah Dir'iyah, dekat juga dengan kota Riyadh, pada tahun 1206 Hijriah. Itu sedikit cerita tentang Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan saya mengira dan meyakini bahwasanya beliau termasuk daripada Al-Imam Al-Mujaddid, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus di setiap 100 tahun seorang ulama yang membaharui agama Islam yang mulai hilang di tengah kaum muslimin. Dan itu tidak mesti setiap 100 tahun satu orang, tetapi banyak orang. Dan termasuk di dalamnya adalah Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita
masuk kepada kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan untuk menyatukan pembacaan kitab ini, maka saya memakai kitab ini, yaitu kitab Tauhid, dan percetakannya Darul Haq. Ini bukan untuk jualan, akan tetapi saya tidak endorse untuk kitab ini, tetapi untuk menyatukan saja bahwa kita memakai terjemahan yang ini sehingga kaum muslimin bisa mengikutinya. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buku terjemahannya tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim, tetapi di dalam buku aslinya tertulis Bismillahirrahmanirrahim, dan ini disebutkan oleh para pensyarah rahimahullahu ta'ala. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, beliau memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan beliau memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, mencontoh Al-Quran yang mulia, dan juga sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sedikit menyimpang tentang kitab Tauhid berkaitan dengan Bismillah, maka para ulama bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surat An-Naml. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahullahu ta'ala bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim salah satu ayat dari surat An-Naml ayat 30. Itu poin pertama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering ditanyakan masalahnya. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim adalah bukan ayat di awal surat At-Taubah dengan kesepakatan para ulama. Jadi Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat di awal surat At-Taubah. Ada Al-Anfal, kemudian ada surat At-Taubah. Ayat yang terakhir dari surat Al-Anfal ayat 75, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman pada ayat yang pertama bukan Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu poin kedua, kesepakatan kedua para ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam surat An-Naml. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat 30. Adalah ayat, bukan ayat di awal surat At-Taubah. Ini kesepakatan yang kedua. Kemudian permasalahan Bismillahirrahmanirrahim, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia ayat pertama dari surat Al-Baqarah atau tidak? Apakah dia ayat pertama dari surat Al-Baqarah atau tidak? Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala,
Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah awal ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi ayat pertama surat Al-Baqarah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bukan awal ayat dari surat Al-Baqarah. Bukan awal ayat dari surat Al-Baqarah. Pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah awal ayat dari surat Al-Baqarah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan, Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya As-Sunan. Dan Imam Ad-Daruqutni rahimahullah mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih, wa kulluhum thiqat, para rawinya adalah orang-orang yang terpercaya, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaitu hadis dari istri Nabi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a yuqatti'u qira'atahu ayatan ayah, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau membaca maka beliau memutus bacaannya ayat per ayat. Kemudian beliau mencontohkan, Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha mencontohkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini dalil yang begitu nyata bagi pendapat yang pertama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kemudian dalil yang lain yang menguatkan pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan, Imam Al-Baihaqi dari hadis sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah ta'ala dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mengatakan isnaduhu kullu rijalihi thiqat. Sanad seluruh rawinya adalah orang yang terpercaya, dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadisnya berbunyi, idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Jika kalian membaca alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia adalah ummul Qur'an, salah satu nama dari surah Al-Fatihah, dan ummul kitab, nama lain dari surah Al-Fatihah, dan as-sab'ul mathani, nama lain dari surah Al-Fatihah, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya bismillah adalah ayat yang sempurna dari surat Al-Fatihah. Ayat yang sempurna dari surat Al-Fatihah. Adapun, dan ini pendapat yang kita lebih condong kepadanya, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan siapa yang sholat
tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah salatnya. Saat dia membaca Al-Fatihah, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim dia bagian dari surah Al-Fatihah, dan membaca surah Al-Fatihah adalah rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun Bismillah, ini permasalahan yang keempat. Bismillah pada selain surat Al-Fatihah, maka dia adalah ayat untuk memulai surat menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi dia bukan awal ayat atau bukan ayat pertama, tetapi dia adalah ayat untuk memulai surat. Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat selain surat At-Taubah yang ada 114 ayat, itu selain surat At-Taubah berarti 113, maka dia adalah awal ayat untuk memulai surat menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir di generasi sahabat, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab As-Sunan, dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab Irsyadul Faqih ila Ma'rifati Adillatit Tanbih, isnaduhu sahih ala syartis sahihain. Sanadnya sahih berdasarkan syarat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan hadisnya juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasl as-surah hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pembatas antara surat dengan surat sampai turun bismillahirrahmanirrahim. Maka secara lahiriah dari perkataan ini menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim di selain surah Al-Fatihah dan di selain surah At-Taubah adalah ayat untuk memulai surat, dan dengan bismillah tersebut diketahui pembeda antara akhir surat dengan awal surat. Dan hal ini juga menunjukkan bahwasanya dia adalah ayat untuk memulai setiap surat, dan dia bukan ayat untuk membedakan, ya, untuk membedakan di antara surat dengan surat. Artinya dia bukan pembeda antara surat sebelumnya dengan surat, tapi dia adalah ayat untuk memulai surat. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti yang lain juga bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat untuk membuka surat, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Muhaddits Ahmad Syakir ketika beliau meneliti, mentahqiq kitab Musnad Imam Ahmad, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Hadisnya berbunyi begini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna suratan minal Qur'an 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah, wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk." Yang artinya sesungguhnya ada sebuah surat dari Al-Qur'an, jumlahnya 30 ayat, akan memberikan, lihat ya, jumlahnya berapa? 30 ayat. Akan memberikan syafaat untuk seseorang sampai diampuni dosanya, dan dia adalah surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk ini adalah 30 ayat tanpa bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim termasuk
awal ayat dari surat Al-Mulk, maka berarti niscaya tidak akan 30 ayat, menjadi 31 ayat. Dan ini tentunya menyelisihi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, menyelisih apa yang disebutkan dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma' para ahli baca Al-Quran dan ahli fikih. Taib. Sekarang permasalahan yang kelima yang berkaitan dengan Bismillah. Mudah-mudahan saya tidak terlalu lama ya berhenti pada Bismillah ini. Bahwa pendapat kita Bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah, maka tidak juga melazimkan kita saat sholat yang dikeraskan suaranya untuk mengeraskan suara pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan membacanya dengan lirih, suara yang lirih, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Jadi Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca dia bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi dibacanya meskipun dalam sholat yang keras dibacanya dengan suara yang lirih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih, kemudian Imam Muslim dari sahabat Nabi khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin." Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Ibn Hibban dalam kitabnya As-Sahih dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Imam Az-Zailai rahimahullah dalam kitab beliau Nasbur Rayah mengatakan rijaluhu kulluhum thiqat mukharrajun lahum fi sahihain. Para perawinya seluruhnya terpercaya dalam hadis ini. Dikeluarkan perawi tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang artinya mereka Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mereka tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, beliau meriwayatkan bahwasanya kana yusirru, adalah Nabi Muhammad SAW kebiasaan beliau melirihkan, ya, merendahkan suara pembacaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Dan Imam Ibnu Khuzaimah menyebutkan di dalam kitab sahihnya, babun dzikrud dalil ala anna Anasan innama arada biqauli lam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, ay lam asma ahadan minhum yaqra'u jahran bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih, di dalam Kitabus Shalah, beliau mengatakan bab penyebutan dalil bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu sesungguhnya menginginkan dari ucapan beliau, aku belum pernah mendengar seseorang dari mereka, Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jelas, secara suara dengan suara yang keras. Wa annahum kanu yusirruna Bismillahirrahmanirrahim fis salah, dan bahwasanya mereka melirihkan suara bacaan Bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. La kama tawahhama man lam yashtaghil bi talabil ilm min madhannihi wa talab ar-ri'asah qabla ta'allumil ilm. Tidak seperti yang disangka orang yang belum sibuk dengan menuntut ilmu agama dari tempat-tempatnya dan juga menuntut kepemimpinan sebelum belajar ilmu agama. Ini menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim terdapat 5 masalah di dalamnya. Saya ulangi ya, 5 masalah. Yang pertama,
para ulama bersepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surat An-Naml ayat 30. Yang kedua, atau lebih tepatnya penggalan ayat dari surat An-Naml ayat 30. Satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim bukan awal ayat dari surat At-Taubah. Nah, ini dua kesepakatan. Yang 3, 4, 5 terjadi khilaf di antara para ulama. Yaitu permasalahan ketiga, apakah Bismillahirrahmanirrahim ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat, yang kita lebih condong kepadanya adalah Bismillahirrahmanirrahim surat ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka oleh karena itu, siapa yang berpegang dengan pendapat ini, wajib baginya saat sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, tidak sah. Kemudian permasalahan yang keempat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim adalah awal ayat untuk memulai setiap surat dalam Al-Quran selain surat At-Taubah. Ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah awal ayat untuk memulai surat Al-Fatihah, surat dalam Al-Quran selain surat At-Taubah. Kemudian permasalahan yang kelima, meskipun kita lebih condong kepada pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah, akan tetapi tidak menghalangi kita untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ketika sholat. Di dalam sholat yang dikeraskan suaranya, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang lirih. Ini pendapat yang lebih kita kuatkan dari pendapat para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan itu 5 masalah yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Taib. Jadi penulis ketika menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai kitab beliau ini untuk mencontoh Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran Karim dimulai dengan surah Al-Fatihah, dan ayat pertama dari surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mencontoh Al-Quranul Karim dari sisi bahwasanya setiap surat di dalam Al-Quran selain surat At-Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwasanya beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim ini juga berdasarkan pengamalan terhadap hadis yang berbunyi kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah terputus. Hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari 2 jalan, dan Imam Ibnu Salah rahimahullah mengatakan wal haditsu hasan wa li Abi Dawud wa Ibnu Majah kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah aw bilhamdi fahuwa aqta' wa li Ahmad kullu amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar aw aqta'. Kata Imam Ibnu Salah rahimahullah, ahli hadis, beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan, dan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan meriwayatkan dengan lafaz setiap perkara yang penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan alhamdulillah, maka dia adalah terputus, maksudnya terputus barokahnya.
Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dengan lafaz setiap perkara yang tidak dimulai di dalamnya dengan menyebut nama Allah, maka dia adalah terputus. Kemudian Imam Ibnu Shalih rahimahullah taala juga mengatakan walid Daruqutni an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi dzikrillah fa huwa aqta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah terputus. Ahibati hafizakumullah taala, hadis ini wallahu alam derajatnya adalah derajat hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Dan penulis ketika menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, tetapi meskipun hadis tersebut lemah, para ulama mengamalkannya. Buktinya mereka memulai kitab-kitab mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Ya, meskipun hadis itu lemah, tetapi para ulama rahimahumullah taala mengamalkannya. Dan itu sering terjadi, ya, beberapa perkara terjadi. Hadis lemah tetapi diamalkan oleh para ulama karena maknanya sahih. Dan juga ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi secara rawi sanad dia lemah, tetapi pengamalannya dan maknanya benar. Seperti misalkan juga dalam Nabi Muhammad SAW memulai menulis surat kepada para pembesar-pembesar dan raja-raja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga yang menyebabkan para ulama, diantaranya Al-Imam Syekhul Islam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah memulai kitab beliau, kitab Tauhid, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Contoh misalkan hadis lemah yang disepakati oleh para ulama untuk diamalkan, yaitu Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda bahwa kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang ditarik keuntungan darinya, maka dia adalah riba. Ini hadisnya lemah, tetapi itu merupakan kaedah yang sangat mendasar di dalam perkara riba. Baik. Di dalam kitab aslinya penulis rahimahullahu taala cuma menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak menyebutkan apa-apa setelah itu. Beliau cuma menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwasanya penulis ketika mencukupkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ini adalah mengambil barakah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Ya. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, jadi kalau kita perhatikan bahwa penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam awal kitab beliau disebabkan satu, karena beliau ingin mencontoh apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan di setiap surat selain surat Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, beliau mengamalkan apa yang diamalkan oleh para ulama, yaitu hadis-hadis lemah tadi diamalkan oleh para ulama rahimahumullah. Menulis kitab, maka beliau dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim seperti ulama-ulama sebelum beliau. Yang ketiga, ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW ketika menulis surat kepada Heraklius, kemudian juga kepada pembesar Romawi maksud saya Heraklius, ya, maka beliau mencontoh itu. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, sekarang kita ingin memahami apa makna Bismillahirrahmanirrahim. Kalau artinya kita sudah paham, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Maka ada yang mengatakan ketika orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini seakan-akan dia mengatakan dengan nama Allah, aku menulis kitab ini dengan meminta pertolongan kepadanya dan mengambil berkah dari namanya. Ya. Dan kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keumuman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, yang artinya hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, maka bermohonlah kepadanya. Artinya boleh kita bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang husna, di antaranya ketika kita memulai sesuatu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Isra ayat 110, Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Panggillah Allah, panggillah Ar-Rahman. Mintalah kepada Allah, mintalah kepada Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian panggil, sesungguhnya Allah mempunyai nama-nama yang husna. Husna artinya adalah yang sempurna kebaikannya. Itu namanya husna. Yang sempurna kebaikannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketika penulis menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka maksudnya adalah dengan nama Allah saya menulis kitab ini, memohon pertolongan dengan menyebut namanya dan juga mengambil berkah darinya. Nah, itu maksud orang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga bisa kita pahami kalau ada orang memulai pembicaraan, misalkan saya tadi yang mulai setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, kan sering saya seperti itu. Maka maksudnya adalah dengan nama Allah saya berbicara, memohon pertolongan dengan menyebut namanya dan bertabarruk dengan namanya. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Para ulama rahimahullah ta'ala, ulama bahasa, ulama ahli baca Al-Quran mengatakan Allah asal hukumnya adalah Al-Ilah. Jadi lafzul jalalah Allah asal hukumnya adalah Al-Ilah. Al-Ilah dihilangkan hamzahnya, kemudian dimasukkan lam ke dalam lam, ya, maka akhirnya lamnya menjadi satu, Allah. Jadi kan Al-Ilah, saya tulis deh begini deh biar mudah ya dipahami. Saya nggak punya papan tulis, nanti kita adakanlah insyaallah. Lihat, asalnya kan Allah ya. Ini saya tulis ya, Allah. Nah, ini seperti ini, Allah, ya kan? Kemudian asal Allah itu adalah Al-Ilah. Hamzahnya ini ya dihapus. Kemudian dimasukkan lam ke lam, jadi lamnya dua, Allah. Nah, seperti itu. Itu biasanya dipelajari dalam ilmu saraf ya. Karena ilmu nahwu membicarakan tentang harokat-harokat terakhir di setiap kata, ilmu saraf membicarakan perubahan pada kata. Nah, Allah asalnya adalah dari kata Al-Ilah.
hamzahnya disembunyikan, lalu dimasukkan lam ke dalam lam, akhirnya menjadi Allahu. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah atau al-ilah adalah sumber seluruh nama-nama Allah yang husna. Ya, Allah atau al-ilah adalah sumber dari seluruh nama-nama Allah yang husna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah dulu, baru seluruh nama-nama Allah yang husna. Ini istimewanya Allah atau lafzul jalalah. Dan Allah, para ikhwan yang dirahmati Allah, artinya adalah zatul uluhiyah, zat yang paling berhak untuk diibadahi. Segala macam ibadah, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun amalan hati, maka itu adalah milik Allah. Ucapan, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, itu semua jenis-jenis ibadah yang praktis ataupun yang non praktis, wajib diberikan hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah zatul uluhiyah. Ucapan ataupun perbuatan seperti sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, bergaul dengan istri, menghilangkan gangguan pada jalan, menolong orang, membantu orang, ini termasuk daripada ibadah, dan itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah artinya zatul uluhiyah, zat yang memiliki peribadatan, seluruh jenis ibadah, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik itu berupa amalan lisan, amalan anggota tubuh, atau amalan hati, seperti bersyukur, bersabar, rasa takut, rasa harap, tawakal, rasa cinta, dan amalan-amalan hati lainnya hanya boleh diberikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah zatul uluhiyah, zat yang memiliki ibadah. Itu arti Allah, ya, itu arti Allah. Dan para ikhwah harus mengetahui bahwasanya Allah adalah, pendapat yang lebih kuat, Allah adalah nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya As-Sunan, dan dihassankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Ibnu Majah, dari sahabat Nabi Abu Humamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi suwarin minal Qur'an thalathin fil Baqarah wa Ali Imran wa Taha, yang artinya nama Allah yang paling agung di dalam 3 surat dari Al-Quran, surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan Taha. Ali Imran di antaranya Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ya, diawali dengan Allah. Kemudian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami', Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan, Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan, Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli. Suatu saat Anas bin Malik duduk bersama Rasulullah SAW. Ada seseorang yang sedang sholat. Setelah selesai sholat, orang tersebut berdoa, Allahumma
inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya, lihat di situ ada ya Allah. Allahumma itu sebenarnya adalah ya Allah. Yang artinya wahai Allah bahasa Indonesianya. Allahumma sama dengan ya Allah. Bahasa Indonesianya wahai Allah, kita memanggil Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu, bahwa hanya milikmu segala pujian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau yang maha pemberi, yang maha pencipta langit dan bumi, yang memiliki keagungan dan kemuliaan, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar doa orang ini, beliau mengatakan, laqad da'allah, sungguh ia telah berdoa kepada Allah, bismihil a'zam, dengan nama Allah yang mulia, yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, yang kalau orang berdoa dengan menyebutkan nama tersebut, Allah akan mengabulkan doanya. Jika dimintai Allah dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah nama yang pendapat yang lebih kuat bahwa Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung adalah Allah, yang apabila orang kalau berdoa dengan menggunakan nama tersebut, maka niscaya dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah, bahwa Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhuma, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala laqad sa'alta Allah bismihi alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Ini hafal. Para ikhwan sekalian, hafal doa ini karena doanya bisa mengabulkan doa kita. Ya. Dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya inni as'aluka. Hafal ya, dicatat. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah. Sesudahnya agak mudah. La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulangi ya. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar doa orang ini, sungguh ia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang jika diminta dengannya Allah akan memberi, jika didoai dengannya Allah akan menjawab. Apa tadi? Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah alladzi la antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, ini indahnya nama Allah Subhanahu wa taala. Nama dari zat yang kita ibadahi selama ini. Yang kita kalau ada apa-apa menadah tangan. Yang kalau seandainya kita sholat, kita ruku, kita sujud, hanya karena zat tersebut,
yang memiliki nama Allah. Ya, ini ahibati hafizakumullahu taala. Nah, taib, kita lanjutkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah adalah lafzul jalalah yang diambil dari kata al-ilah. Ada yang mengatakan bahwa Allah lafzul jalalah yang tidak diambil dari kata apapun. Allah ya Allah, tidak ada pengambilan darinya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah bagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, bahwa as-sahih annahu mushtaq. Pendapat yang benar bahwasanya Allah adalah kata yang diambil dari al-ilah. Dan Allah nama yang mempunyai sifat al-uluhiyah, yaitu seluruh jenis peribadatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahim. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para ulama rahimahumullah mengatakan, apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat bijami'il khalq, untuk seluruh makhluk, mau dia manusia, jin, hewan, alam semesta. Itu berarti Allah Ar-Rahman, zat yang memiliki rahmat untuk seluruh makhluk. Adapun Ar-Rahim bil mu'minin, Rahim adalah zat yang memiliki rahmat, rahmatnya khusus untuk orang-orang beriman, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala rahim terhadap orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Ya, ini bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Rahman, zat yang memiliki kasih sayang. Kasih sayangnya untuk seluruh makhluk. Mau dia manusia, jin, binatang, mau dia muslim, kafir, dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim adalah khusus rahmatnya, kasih sayangnya untuk orang-orang beriman. Ini pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya perbedaan antara Rahman dengan Ar-Rahim. Pendapat yang kedua yaitu Ar-Rahman adalah Rahmanul akhirah wad dunya, sedangkan Ar-Rahim Rahimul akhirah. Rahman adalah zat yang memiliki rahmat baik di dunia ataupun di akhirat. Sedangkan Rahim adalah zat yang rahmatnya untuk orang-orang yang beriman di akhirat saja. Untuk orang-orang yang beriman di akhirat saja. Ini adalah pendapat yang kedua, perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kemudian pendapat yang ketiga, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bahwa Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imah bihi subhanah, war-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Yang artinya Rahman adalah menunjukkan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia azali. Sifatnya selalu ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang ada kaitannya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia senantiasa selalu berulang. Contoh
Saya sedang minum sekarang. Bismillah. Saya sedang minum. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada saya ketika saya sedang minum tersebut. Nah, ini bedanya, yaitu zat yang menunjukkan kaitannya dengan hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak diperbolehkan makhluk bernama Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahman adalah nama yang khusus milik Allah. Kenapa? Karena tadi Rahman, rahmatnya, kasih sayang mencakup seluruh makhluk. Dua, Rahman, kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rahman, sifat zat yang ada pada sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh manusia bernama Rahman atau Ar-Rahman. Saya nasihatkan kalau ada yang bernama Rahman apa titik-titik gitu ya, atau Ar-Rahman apalagi pakai alif lam di depannya, ganti. Karena itu tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah Abdurrahman. Ya. Ini seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa, Allah yang Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Nah, sedikit tentang nama ya. Sebagian orang kadang-kadang salah dalam perihal nama, seperti misalkan namanya Abdul Razak, kemudian dipanggil Razak. Ini nggak boleh. Abdul Razak harus dipanggil, wajib dipanggil hanya Abdul Razak, hambanya Allah yang maha pemberi rizki, rizkinya tidak pernah terputus. Kalau Anda panggil Razak, ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang ketika bernama Razak berarti menyerupai Allah namanya, dan juga menunjukkan sifat yang sama dengan sifat Allah. Dan ini tidak diperbolehkan, karena hanya Allah yang memberikan rizkinya tanpa batas, tanpa terputus. Begitu juga Abdul Khaliq, tidak boleh dipanggil Khaliq. Khaliq, saya Khaliq, nggak boleh. Kenapa? Karena yang maha pencipta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah mengatakan alhamdulillah. Ya, yang artinya tentunya di buku terjemahan kita nggak ada. Ini saya ambilkan dari buku aslinya ya, yang berbahasa Arab. Alhamdulillah. Artinya kita sudah paham. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan di sini saya tulis ya. Kalau kita perhatikan alhamdu. Nah, ini ada alif lam baru hamdu ya, alif lam baru hamdu. Alif lam disebut oleh para ulama rahimahumullah taala sebagai alif lam lil istighraq, artinya alif lam yang menunjukkan seluruh jenis macam pujian masuk ke dalamnya. Makanya kalau Anda buka terjemahan Al-Quran, saya buka terjemahan Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, di situ disebutkan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, itu maksudnya alif lam listighraq, segala puji bagi Allah.
Ini semakin kita mempelajari seperti ini, semakin kita lebih khusyuk salat. Kenapa? Karena akhirnya kita mengetahui bahwasanya hanya Allah yang memiliki segala macam jenis pujian. Hanya Allah yang pantas untuk dipuji dengan segala macam jenis pujian. Nah, kemudian apa makna alhamdulillahi rabbil alamin? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdu artinya adalah pujian dengan ucapan. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, as-sana'u bil kalam 'ala al-jamil al-ikhtiyari 'ala wajhi at-ta'zim. Alhamdu adalah pujian dengan ucapan atas kebaikan yang dipilih dari sisi pengagungan. Jadi maksudnya gini, ketika kita memuji Allah, maka kita memuji Allah karena Allah maha indah, maha bagus, maha agung. Maka kita puji Allah dengan lisan kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi intinya pujian itu adalah alhamdu adalah pujian dengan ucapan yang bagus dalam bentuk pengagungan. Dan pujian atau alhamdu tidak bisa kecuali hanya dengan lisan. Beda dengan bersyukur, asyukru. Bersyukur bisa 3 macam. Dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dengan hati kita merasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan anggota tubuh kita, dengan mata kita bersyukur, dengan telinga kita bersyukur, mata bersyukur dengan melihat hal yang dihalalkan, hal yang bermanfaat, hal yang mendatangkan pahala. Dengan telinga kita bersyukur dengan mendengar hal yang bermanfaat, mendatangkan pahala. Dengan lisan kita bersyukur, dengan tangan, dengan anggota tubuh, dengan kemaluan diletakkan pada tempat yang halal. Itu bersyukur kepada Allah. Makanya para ulama mengatakan indahnya ini, indahnya syukur. Kullu ta'ah syukrun lillah. Segala macam ketaatan adalah bentuk manifestasi dari bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Indah. Anda baca Quran, berarti Anda sedang bersyukur kepada Allah. Dengan mata Anda. Anda mendengarkan kajian, Anda mendengarkan hal yang bermanfaat, maka berarti Anda sedang bersyukur kepada Allah. Dengan telinga Anda, Anda memegang sesuatu yang halal, mengerjakan sesuatu yang halal dengan tangan Anda, berjalan ke tempat yang diridhai oleh Allah dengan kaki Anda, bergaul dengan istri Anda, maka Anda sedang bersyukur kepada Allah. Ini rahasia. Kenapa, ya perhatikan, kenapa syaitanur rajim, syaitan yang terkutuk, bersumpah kepada Allah dalam surat Al-A'raf untuk menjadikan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Sungguh aku akan hadang mereka dari depan, aku hadang dari belakang, kanan, kiri, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kenapa? Karena syukur di baliknya ada tauhid. Syukur di baliknya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibati hafizakumullah taala. Maka alhamdu jika dilihat dengan bagaimana kita memuji Allah cuma dengan lisan, enggak ada yang lain. Bagaimana kita bersyukur? Oh banyak, dengan lisan, dengan hati, dengan anggota tubuh. Sedangkan sebab kenapa atau apa sebab kita memuji Allah? Macam-macam. Apa sebab kita memuji Allah? Sebab kita memuji Allah, kita dapat nikmat, kita puji Allah. Ya, kita dapat istri untuk kita nikahi. Kita dapat anak, kita dapat harta,
dapat kesehatan, dapat iman, dapat Islam. Ya, itu kita bersyukur. Dan ketika kita melihat keagungan ciptaan Allah, kita bersyukur. Kita memuji Allah. Melihat rumah yang megah, mobil yang mewah, gunung yang tinggi, pemandangan yang indah, maka kita puji Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersyukur, ya, maka terjadi kalau kita lihat sebabnya, sebab orang bersyukur cuma satu, saat dapat nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ucapkanlah syukur, alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat antara alhamdu dengan asyukru terjadi umum wa khusus. Ada keumuman, ada kekhususan setiap satu kata darinya. Dan itu bedanya alhamdu dengan asyukru. Kembali kita kepada masalah. Berarti alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti maksudnya adalah segala puji hanya milik Allah. Kita memuji Allah karena kita melihat kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memuji Allah karena kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mudah-mudahan lebih meresapi kalau seandainya kita sedang membaca surat Al-Fatihah. Ngomong-ngomong sudah jam 1:11 menit, jam 1 jam 11 menit ya. Taib, sedikit saya lanjutkan sehingga 1 jam 15 menit. Tadi alhamdulillah, lillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lillah ini adalah tulisannya begini, lillah ya. Ini sama dengan li plus Allah. Nah, seperti ini. Lillah sama dengan lam plus Allah. Lam ini namanya adalah lam lil istihqaq. Lam untuk kepemilikan. Makanya kita tadi terjemahkan segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah. Manusia yang berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang ini mengucapkan pujian terima kasih, itu sebenarnya adalah murni, sebenarnya adalah juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik seseorang kepada orang lain, kalau tidak ditolong oleh Allah, maka tidak akan bisa terjadi dia menolong orang lain. Makanya lillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb diambil dari kata-kata rabba yurabbi, yang artinya memelihara. Dan dari sinilah kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kita esakan dari sisi Allah Maha Pengatur, Pencipta, Berkuasa, atau yang disebut dengan rububiyah. Ini dalilnya. Jadi saya sering orang-orang mengatakan bahwasanya pembagian tauhid itu adalah hanya konspirasi dari orang-orang aliran Wahabi, tidak ada dalilnya. Maka orang seperti ini biarkan saja, dia belum belajar, kasihan, miskin. Ya, miskin. Miskin itu bukan berarti dia miskin harta, tapi miskin itu maksudnya istilah Arab. Kalau kita dulu di Arab, miskin, hadza rajul miskin. Orang ini miskin. Miskin itu artinya kasihan, dia nggak tahu gitu. Kasihan. Makanya kita bersabar kalau ada ejekan-ejekan seperti itu, bersabar saja. Suruh dia ngaji. Miskin haula. Ya, kasihan orang-orang seperti itu. Jelas-jelas banyak dari Al-Quran tentang
ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, ayat-ayat yang menunjukkan Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, ayat-ayat yang menunjukkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembagian tersebut 3, tauhid ada 3, layaknya para ulama membagi tentang ilmu nahwu, layaknya para ulama membagi tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian hanya untuk memudahkan kaum muslim di dalam memahami tentang pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, al-alamin adalah jamak dari alam. Dan alam adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah Rabb yang mengatur segala sesuatu. Dan ayat ini bantahan, sanggahan kepada orang-orang yang berkeyakinan wahdatul wujud. Allah dan alam semesta adalah Allah. Ini tidak benar. Kenapa? Karena Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb yang memelihara alam semesta. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Nah, baru sampai di sini pembicaraan kita ya, masalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian nanti kita membaca perkataan penulis al-Imam Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya ambil berbagai macam pertanyaan, wallahu alam. Nah, saya ambilkan dulu dari jadi YouTube ya. Bismillah, Pak Ustadz, apabila saya memberi makan sesuatu seorang fakir atau kaya dengan berharap memiliki harta yang dia miliki, apakah itu dibolehkan dalam syariat Islam? Harta di sini sebidang tanah. Maka jawabannya ini lari kepada permasalahan bahwa apakah boleh seseorang beramal ibadah ingin dapat dunia? Karena di sini disebutkan dia memberi makan karena ingin memiliki sebidang tanah. Maka jawabannya, kalau seandainya murni beribadah, bersedekah, memberi makan untuk mendapatkan murni dunia, maka ini haram dan dikhawatirkan perbuatan tersebut syirik akbar. Ya, syirik akbar. Karena berarti tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, murni, untuk menegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami niscaya berikan kepada mereka balasan dari perbuatan mereka di dunia dengan sempurna. Kalau beramal ingin dunia, dikasih oleh Allah secara sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tetapi itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun.
dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Nah, ini saya nasihatkan kepada orang yang berdakwah, mengajak kaum muslimin untuk bersedekah, tetapi selalu diiming-imingi dengan dunia. Ayo bersedekah 1 juta dapat 1 miliar, pasti deh. Maka jawabannya, ingatkan umat untuk bersedekah ikhlas hanya karena Allah. Jadi kalau murni untuk dunia semata, maka haram dan dikhawatirkan syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Tetapi kalau seandainya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ada niatan juga untuk perkara dunia, maka dilihat mana yang lebih kuat niatnya. Kalau yang lebih kuat niatnya dunia dan sedikit kepada Allah, maka tetap haram. Tetap haram karena dia mencampurkan niatnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali beramal ibadah, niatnya untuk Allah dan ingin mendapatkan dunia yang ada nasnya di dalam Al-Quran atau hadis Rasul, maka ini diperbolehkan. Ya, maka ini diperbolehkan. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'u mardakum bisadaqah." Artinya, obati orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Maka silahkan bersedekah. Niatkan hanya ikhlas karena Allah, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah. Nah, karena siaran di rumah sendirian, kameramennya anak-anak sudah pada tidur. Taib, jadi seperti itu. Kalau seandainya dia berniat untuk ikhlas hanya karena Allah dan niatan ingin dunia yang ada nasnya dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, maka diperbolehkan. Seperti misalkan seseorang bersedekah, menyambung silaturahim agar dipanjangkan umur, agar diluaskan rezeki, maka boleh. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah hubungan rahim. Wallahu a'lam. Ada ibunda yang sangat kami cintai, kami dari satu kaum, dia ingin menjadi pemimpin kami. Dalam artian bupati atau wali kota, apakah boleh menurut Islam atau hal tersebut sebuah kesesatan? Maka jawabannya, bahasa kesesatan sangat keras ya, lebih baik dijauhi. Maka jawabannya adalah pendapat yang lebih kuat bahwa menjadi pemimpin adalah lelaki. Berdasarkan hadis dari Abu Bakar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beda dengan Abu Bakar ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Lan yufliha qaumun wallahum imra'ah." Lan yufliha qaumun wallahum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, maka pendapat yang lebih kuat, pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin yang besar, yang membawahi orang banyak, maka ini tidak diperbolehkan kecuali laki-laki. Apabila kita sholat di masjid dan jamaahnya masih ada yang tidak menjaga jarak, tetapi hanya saya saja yang menjaga jarak, apakah boleh? Maka jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh, karena terutama ini hari-hari ini banyak sekali berita-berita yang valid, bertambahnya, terkonfirmasinya kasus positif COVID-19. Dan ini adalah harus kita cermati baik-baik. Maka tidak mengapa menjaga jarak, tidak mengapa, karena kita dalam keadaan yang terpaksa atau dalam keadaan keperluan. Terpaksa maksudnya darurat dalam bahasa Arab, keperluan maksudnya hajat.
Ada keperluan dan ada keterpaksaan. Kalau seandainya kita biasa dalam keadaan normal, maka kita akan mengikuti apa yang disebutkan dalam syariat Islam. Allahu a'lam. Saya ambilkan pertanyaan dari Instagram. Apakah ada nama-nama Allah yang Allah rahasiakan untuk dirinya sendiri? Ada. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau berdoa, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik adlun fiya hukmuk madin fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak dari budak laki-lakimu dan anak dari budak perempuanmu, yaitu bapak ibu kita. Nasibku di tangan-Mu. Keputusan-Mu telah berlaku padaku. Ketentuan-Mu adil untukku. Aku memohon kepadamu dengan seluruh nama Engkau yang Engkau sebutkan di dalam Al-Quran, atau Engkau ajarkan kepada Rasul, atau Engkau ajarkan atau Engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Nah, ini dia menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah yang kita ketahui 99 nama Asmaul Husna, tetapi di sana masih banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak sebutkan. Dan salah satu dalil juga adalah hadis tentang asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang agung, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar seluruh makhluk dari mulai Adam alaihissalam sampai makhluk yang terakhir dimulai hisabnya. Itu disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah dan kemudian membaca bacaan-bacaan, di antaranya nama-nama Allah. Beliau menyebutkan nama-nama Allah yang husna untuk meminta syafaat, yaitu dimulainya hisab untuk makhluk-makhluk. Allahu a'lam. Saya mempunyai ponakan bernama Muhammad Al-Fatih. Apakah boleh dipanggil dengan Al-Fatih? Maka jawabannya boleh, karena tidak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Fatih bisa apa saja. Manusia juga bisa melakukan Fatih. Hukum menonton video yang ada musiknya, Ustaz, tapi kita yakin musik haram, mengingkari musiknya dan tidak menikmati musiknya, apakah boleh? Maka jawabannya tetap haram. Gimana boleh? Ya, tetap haram. Dan di zaman sekarang sangat-sangat sulit. Tetapi ketika kita katakan sangat-sangat sulit tersebut, bukan berarti kemudian nyerah. Ya, bukan berarti kemudian menyerah, tidak boleh. Wallahu a'lam. Tetap haram, ya. Bibi saya mau jual tanah, Ustaz. Saya nggak mau beli. Dan jika saya dapat orang pembelinya, kata bibi saya, ia mau kasih ana juga uangnya. Namun jika saya yang minta uangnya dan menentukan, ya mungkin belum selesai pertanyaannya. Taib. Pertanyaan lagi dari YouTube. Bagaimana caranya menanamkan tauhid untuk anak yang masih kecil atau masih dalam kandungan? Maka jawabannya ada sebagian cerita-cerita dari para salafus saleh bahwasanya para salafus saleh mengatakan kepada anak-anaknya kalimat tauhid, minimal kalimat Allah, Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, seperti itu, ya. Kalaupun di dalam kandungan, maka yang paling utama adalah dianjurkan seseorang untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam persalinan,
kemudian juga banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah agar anaknya dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Tapi tidak ada bacaan khusus yang disebutkan. Apakah tidak melaksanakan hukum-hukum Allah berarti tidak bertauhid rububiyah? Maka jawabannya iya. Karena inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti dia telah melakukan kesyirikan. Kesyirikan terjadi apabila tidak berhukum kepada hukum Allah, apabila dia menghalalkan hukum selain hukum Allah, atau dia menyatakan lebih baik hukum selain hukum Allah, atau dia menyamakan hukum selain hukum Allah, maka baru ini disebut dengan kesyirikan. Adapun seseorang melakukan hukum selain hukum Allah, ya, maka dia berdosa, bermaksiat, tetapi tidak sampai kepada syirik akbar yang mengeluarkan seseorang atau kekufuran akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Allahu a'lam. Apakah orang yang mengetahui hal gaib sudah pasti sesat meskipun yang diajarkan baik, contoh nggak boleh pakai jimat dan lain-lain, hanya disuruh banyak aja zikir? Beliau bisa mengobati orang yang terkena sihir, caranya pun seperti tidak menyalahi syariat. Maka jawabannya yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Surat An-Naml ayat 66. Betul ya? Saya takut salah. Ya, ayat 65. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ya, melainkan siapa? Allah. Nah, ini siapapun yang mengaku mengetahui akan hal gaib, meskipun dia disebut ahli kasyaf. Ini hati-hati nih, istilah ahli kasyaf. Ya, kasyaf itu artinya membuka, menerawang mata hati. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang membunuh seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lima qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Kenapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Sahabat tersebut yang membunuh ini mengatakan, dia mengatakannya karena ingin berlindung saja, dia takut, bukan karena iman, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Afala syaqaqta an qalbi?" Apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu apa yang ada dalam hati? Maka tidak ada yang mengetahui akan gaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massaniya's su, dan tidak akan aku tertimpa keburukan. Surat Al-A'raf ayat 188. Kalau Nabi berkata seperti itu, disebutkan di dalam Al-Quran, apalagi orang-orang yang di bawahnya. Ya, wallahu a'lam. Bolehkah dikasih nama Imam Az-Zahabi? Maka jawabannya, kalau ditanya boleh, ya boleh saja. Cuma kita ketika memberi nama itu maksudnya adalah untuk sebagai pengenal. Sedangkan Imam Az-Zahabi terkenal, Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaizmas Az-Zahabi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Az-Zahabi. Ya, jadi lebih baik tidak dikasih nama seperti. Tapi kalau boleh saja, boleh saja. Wallahu a'lam. Kita ambil dari Instagram coba.
Ya, cukup ya kiranya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ingat, kajian ini rutin selama pandemi COVID-19 secara online setiap Kamis malam Jumat. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak pertanyaan dari YouTube. Baik. Cukup kiranya karena sudah 1 jam 35 menit. Di sini sudah jam 10:09 waktu Indonesia Tengah. Ya, mungkin waktu Indonesia Barat masih jam 9-an. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.